long time ago, Britain was ruled by King Uther Pendragon. Dahulu kala, Inggris dikuasai oleh seorang raja bernama Uther Pendragon yang ketika Raja Uther meninggal tanpa pewaris, kerajaan langsung hancur akibat perang dan tersesat tanpa pemimpin. Maka dari itu, seorang penyihir bernama Merlin pun menyihir sebuah pedang ajaib di dalam batu yang disebut Excalibur, dan hanya ahli waris sejati Uther lah yang bisa menarik pedang tersebut. Banyak orang yang sudah mencobanya, tapi hanya satu yang berhasil, yaitu seorang anak laki-laki bernama Arthur yang tumbuh menjadi seorang raja yang hebat dan menjadi sang legenda. Seiring dengan kekuasaannya yang bijaksana, adil, dan beradab, musuh ternyata bukan datang dari luar, melainkan dari kerabat terdekat sendiri yang tiada lain adalah saudara tiri Arthur sendiri yang bernama Morgana. Karena saking ingin menjadi pewaris Excalibur sekaligus penguasa Inggris, Morgana pun beralih ke sihir gelap sehingga penyihir Merlin terpaksa mengikatnya ke dalam perut bumi. Bound her into the bowels of the earth, and so will the sword. Dan inilah The Kid Who Would Be King. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak yang hidup di zaman modern bernama Alexander Elliot atau biasa dipanggil Alex, yang hidup berdua bersama ibunya, di mana saat Alex sedang dalam perjalanan menuju sekolah, ia mendapat pesan dari teman dekatnya bernama Betty First, atau kita panggil saja Samsula biar lebih mudah memanggilnya, terkait dua preman sekolah yang sering mengganggunya di sekolah. Ada Lance dan Kay, mereka berdua adalah bisa dibilang Jaggernya sekolah yang memang sering berlaga so jagoan, di mana Alex yang bermaksud menolong pun didorong jatuh oleh Lance yang memiliki postur lebih tinggi, yang karena tak terima diperlakukan seperti itu, Alex pun langsung melakukan pembalasan hingga harus bermasalah dengan kepala sekolah. There's millions of kids in this country with a better start in life than you. Di rumah, ibu pun menegur Alex terkait masalah tersebut. Alex sengaja tidak jujur menceritakan inti permasalahannya kepada kepala sekolah karena hanya akan memperburuk keadaan saja. Yang tepat keesokannya ketika mereka semua dihukum atas perkelahian, Alex lagi-lagi diincar oleh Kay dan Lance yang masih nengtelih atas kejadian kemarin. Ya, Alex pun dikejar Lance dan Kay sepulang sekolah hingga sampai di kawasan bangunan yang sedang diruntuhkan, yang karena Alex terus pepunuran, ia pun tak sengaja terjatuh dan mendarat tepat di atas tumpukan kesik. We better leave. Disinilah Alex ditakdirkan bertemu dengan sebuah pedang yang tiada lain adalah pedang Excalibur, di mana Alex bisa mencabutnya dengan sangat mudah, sehingga itu artinya bahwa Alex adalah pewaris sejati dari Raja Arthur. Hal itu bisa langsung dirasakan oleh Morgana yang masih terjebak di dalam perut bumi, di mana kekuatannya mulai kembali pulih seiring dengan ditemukannya calon raja baru tanpa Alex sendiri menyadari tentang hal tersebut. Kembali ke Alex yang sedang bersama Samsul memeriksa pedangnya, mereka menemukan tulisan pada gagang pedang tersebut yang mengarah ke satu tempat bernama Tintagel. Entah tempat apa itu, mereka memutuskan akan terus menyelidiki pedang yang dianggap bersejarah tersebut. Some people say it's where King Arthur was born. It's where my dad lived. To Alex, my once and future king, Dad. Beralih ke sebuah tempat bersejarah bernama Stonehenge, tepat saat seorang anak muda laki-laki berjalan tanpa busana bernama Merlin, yang tiada lain adalah penyihir sekaligus teman dekatnya Raja Arthur yang selama ini hidup di dalam dimensi lain, di mana Merlin meminjam pakaian milik seorang penjaga toko menggunakan kekuatan sihir hebatnya. Tak hanya itu saja, saat Merlin sedang berjalan di jalur tol, ia dijegat oleh dua petugas polisi, di mana Merlin kembali menggunakan jurus sihir yang sama agar mereka berdua mengantarkannya ke lokasi tempat Alex bersekolah. Merlin menyamar menjadi murid di sekolah baru agar bisa bertemu langsung dengan calon raja baru, yaitu Alex, di mana ia terus memandangi Alex dalam beberapa kelas pelajaran sampai akhirnya seorang guru fisika menerangkan tentang gerhana matahari yang akan terjadi sekitar 4 hari lagi. Disitulah Merlin langsung kepanikan karena Morgana diprediksi akan bangkit dan membuat semua umat manusia akan tunduk di bawah kekuasaannya. Saddle your steeds, gird up your armor, gather your allies. Merlin pun mencoba memberitahu semua murid yang ada di sana, tapi apa hasilnya?
Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Alex sedang tidur di kamar, ia tak sengaja terbangun setelah mendengar suara dari luar yang ternyata ada sesosok mayat hidup yang bermaksud merebut pedang Excalibur sekaligus menghabisi pemilik barunya. Tapi tiba-tiba... Ya, Merlin datang tepat waktu menyelamatkan Alex, di mana Merlin memberikan selebaran ayam goreng dan meminta Alex menemuinya besok di tempat tersebut. Ditemani Samsul, Alex pun mendatangi tempat ayam goreng yang dimaksud. Merlin langsung mengajak mereka berdua ke belakang, yang di situ Merlin langsung menjelaskan tentang ayam goreng tersebut yang merupakan sumber kekuatannya karena unsurnya mirip seperti darah kumbang, tulang, dan urin berang-berang. Merlin juga menjelaskan tentang sosok Alex yang merupakan calon raja baru, sekaligus menunjukkan wujud aslinya yang sudah tua untuk diperlihatkan tentang kondisi alam dunia apabila Morgana sampai keluar dari dunia bawah. Sesuai saran dari Merlin, Alex pun kembali ke lokasi pedangnya ditemukan untuk mencari petunjuk tentang bagaimana caranya pergi ke dunia bawah. Namun tiba-tiba muncullah Lance dan Kay yang lagi-lagi datang untuk membuat perhitungan tanpa sadar jika di belakang mereka ada sesosok mayat hidup utusan Morgana yang ditugaskan untuk merebut pedang tersebut. Setelah terjadi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, sampailah mereka di rumah Lance untuk menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, yang pada intinya Alex ingin merekrut Lance dan Kay untuk menjadi kesatria persis seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Raja Arthur, yang karena tidak ingin dunia ini berada dalam kegelapan, Lance dan Kay pun sepakat untuk pergi ke lokasi Tentacle yang merupakan tempat kelahiran Raja Arthur, sekaligus mencari petunjuk tentang cara pergi ke dunia bawah. This is destiny. This was meant to be. Setelah izin kepada ibu melalui secari kertas, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke Tentacle menggunakan bus, yang mana di tengah perjalanan, bus tiba-tiba saja berhenti setelah Merlin datang menyusul mereka berempat. Bravo, Alexander. To journey to Tintagel. Rupanya, Merlin datang menemui mereka untuk melihat langsung kesatria yang akan membantu Alex menghentikan Morgana, yang karena sikap Lance dan Kay tidak mencerminkan sifat seorang kesatria, Merlin pun langsung menghentikan busnya dan meminta mereka berempat untuk keluar mengikutinya. Halt! Now. Disitulah Merlin menjelaskan tentang syarat untuk bisa mengalahkan Morgana adalah dengan berpegang teguh pada 4 kode kesatria. Yang pertama, hormati orang yang kau cintai. Kedua, dilarang berbuat maksiat. Ketiga, selalu bersikap jujur dan amanah. Keempat, sekaligus terakhir, selalu jaga ikatan persaudaraan dan rajinlah bersilaturahmi. It's not a problem. Setelah menjelaskan tentang kode etik kesatria, Merlin langsung membawa Alex dan kawan-kawan ke Stonehenge atau lokasi bersejarah yang dijadikan tempat wisata, yang ternyata fungsi sebenarnya adalah sebagai pintu goib yang bisa membawa mereka ke Tintagel dengan cepat. Excuse me. Setibanya di sana, mereka ternyata masih harus berjalan kaki sekitar 210 km untuk bisa sampai ke Tintagel, yang meski emoh-emohan, Alex dan kawan-kawan tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan si Merlin ini. Come on, Lance. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah bukit yang banyak pohon matinya. Dikira akan istirahat, Alex dan kawan-kawan justru disuruh untuk berlatih demi mempersiapkan diri menghadapi pasukan mayat hidupnya Morgana, yang karena pedangnya hanya ada satu, Merlin pun menggunakan sihir penggandanya untuk menduplikasi pedang Excalibur. Simple duplication spell for metallic objects should suffice. Samsul yang tidak ingin kehilangan kesempatan mempelajari gerakan sihir pun mengabadikan momen itu menggunakan kamera ponselnya, sehingga selanjutnya, Alex dan kawan-kawan akan berlatih dengan pohon mati yang sudah Merlin sihir, sehingga ini akan menjadi pengalaman baru untuk mereka semua karena tidak lagi menggunakan pohon pisang seperti yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. I'm not vanquishing anything.
Disinilah kita akan melihat watak asli dari Lance dan Kay yang masih saja egois memikirkan diri sendiri ketika mereka berdua membiarkan Alex dan Samsul berada dalam kesulitan yang karena Morgana turut ikut campur merasuki pohon-pohon itu, maka Lance dan Kay pun ikutan dililit akar pohon sehingga Merlin langsung turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Akibatnya, Merlin yang kehabisan tenaga pun harus berubah jadi burung dan memerlukan waktu sendirian untuk memulihkan tenaganya. Tanpa Merlin bersama mereka, Alex dan kawan-kawan pun mulai basea alias saling gelut atau bertengkar satu sama lain hingga menyebabkan pedang Lance patah dan membuat pedang Excalibur original milik Alex hilang di dalam air danau tersebut. You broke Excalibur. No. You're wrong. Saat Lance dan Kay pundung itulah, Alex kembali membuka buku sejarah miliknya yang di situ terdapat sebuah penjelasan mengenai siluman danau yang biasa dipanggil dengan nama Lady of the Lake, sang penjaga Excalibur, sehingga Alex pun meminta siluman danau untuk mengembalikan pedangnya apabila dirinya memang benar-benar seorang calon raja sejati. Hey! Alex! I think that's yours. This is yours. Berkat bantuan siluman danau, pedang Lance pun utuh lagi dan membuat mereka berempat kembali kompak. Yang tak berapa lama, mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok berkuda yang sedang jalan-jalan dan dengan baik hati menawari Alex dan kawan-kawan untuk menunggangi kuda tersebut. Astagfirullah. Sesuai peringatan Merlin tentang Morgana yang kekuatannya akan meningkat saat malam hari, para kelompok berkuda itu pun menghilang seiring matahari terbenam, di mana pasukan mayat hidup pun kembali muncul dan mengejar mereka semua sampai ke hutan belantara. Sempat mengalami kesulitan, Alex dan kawan-kawan pun berhasil menghadapi semua mayat tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah mayat hidup lain yang jumlahnya semakin banyak sehingga tak ada pilihan lain selain mereka harus kabur, yang secara kebetulan ada sebuah jurang yang di bawahnya terdapat tempat untuk mereka bisa bersembunyi. Keesokan paginya, Alex yang bangun duluan pun menancapkan pedang Excalibur pada sebuah batu. Lantas ia pun berjalan sendirian menuju lokasi yang menjadi rumah lama milik ayahnya. Yang di situ ada kakak perempuan dari ayah Alex yang berarti tantenya, yang nampak begitu senang dengan kehadiran Alex di rumah ini. I have to talk to him. It's important. Right, then we have to call her. Alih-alih bisa menemui ayahnya secara langsung untuk memastikan sanad atau silsilah keluarganya, Alex justru malah harus mendengar kenyataan pahit tatkala tantenya bercerita tentang sosok si ayah yang seorang pemabuk dan tidak bertanggung jawab, sehingga boro-boro ditanyai tentang di mana jalan menuju dunia bawah, si ayah bahkan tidak diketahui keberadaannya saat ini. Your mum bought you this book. Mendengar cerita tentang si ayah yang berbeda 90 derajat dengan cerita dari si ibu membuat Alex menjadi sangat kecewa tatkala mengetahui jika sosok ayahnya tidak seperti yang dibayangkan, sangat jauh dari sifat dan sikap seorang kesatria bahkan seorang pemimpin. Yang tepat saat Alex kembali ke lokasi kawan-kawan, di situ terlihat sudah banyak sekali wisatawan yang tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencabut pedang tersebut. Melihat Alex sedih, Samsul yang kasihan pun mencoba menghiburnya dengan menunjukkan skill barunya yang ia pelajari dari rekaman video Merlin, yaitu sihir pengganda uang, yang berkat support dari Lance dan Kay termasuk Merlin yang baru muncul. Alex pun kembali memeriksa buku gambarnya dan langsung menyadari di mana jalan masuk menuju dunia bawah. Karena butuh perlengkapan tempur seperti helm dan baju pelindung, mereka pun mencari uang dengan memanfaatkan kebolehan baru Samsul yang bisa menggandakan uang termasuk koin yang ada di dalam mesin dingdong, yang setelah uangnya cukup, mereka pun langsung pergi ke toko souvenir barang bersejarah untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Setelah semuanya siap, Alex dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju sebuah bukit yang merupakan jalan masuk menuju dunia bawah. Yang setibanya mereka di dalam, muncullah beberapa akar hidup yang menyerang mereka dari berbagai arah, sehingga Lance dan kawan-kawan pun meminta Alex untuk maju duluan, sedangkan yang lain akan menghadapi akar-akar tersebut.
Tepat saat Lance dan yang lain sudah terikat akar, Alex sendiri akhirnya berhadapan langsung dengan Morgana yang sudah terbebas dari kekangan, di mana Morgana berubah wujud ke bentuk aslinya dan mencoba merebut pedang Excalibur dari tangan Alex. Dan ya, Alex akhirnya berhasil menghabisi Morgana sekaligus membebaskan teman-temannya, di mana mereka langsung keluar dari dunia bawah dengan misi yang sudah berhasil dituntaskan. See you when we see you. Setelah menitipkan pedangnya kepada siluman danau, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing dengan Alex yang langsung tidur karena kelelahan. Yang tepat keesokan paginya saat baru bangun, Alex langsung dikejutkan oleh banyak sekali akar yang memenuhi jendela rumahnya. Berikut kemunculan Merlin yang memberitahu jika Morgana masih hidup dan malah semakin mempercepat rencananya untuk naik ke dunia atas. I refrained from wanton offense. Sadar bahwa semua ini adalah salahnya yang tidak menaati aturan pertama, yaitu menghormati orang yang dicintai, Alex pun segera menemui ibunya untuk meminta maaf tentang sikapnya selama ini yang kurang memperlakukan ibunya dengan baik. Yang setelah menjelaskan tentang masalahnya, Alex pun dengan cepat memenuhi bathtub dengan air dan memanggil siluman danau untuk mengambil kembali pedang Excaliburnya. Lady of the Lake. This is Alexander Elliot. Please return Excalibur. Tak bisa hanya mengandalkan mereka berlima saja, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke sekolah untuk merekrut pasukan yang terdiri dari teman-teman sekolah mereka sendiri. Yang berkat bantuan sihir dari Merlin, semua orang pun setuju untuk membantu Alex mengalahkan Morgana dan pasukan mayat hidupnya. Go! Good! Use the weight of the sword! Tepat saatnya gerhana matahari, pasukan mayat hidup Morgana pun akhirnya muncul dari dalam tanah dan langsung maju untuk menyerang, di mana Alex dengan cepat menyuruh Lance dan kawan-kawan untuk menyalakan mobilnya dan... Meski sudah berhasil menghabisi banyak sekali mayat hidup, namun strategi Alex belumlah cukup untuk menghabisi semua mayat hidup yang terus bermunculan, di mana Morgana akhirnya muncul dengan wujud monsternya dan membakar seisi gedung sekolah tersebut. Saat Alex dan kawan-kawan sedang mengakali Morgana, itulah Merlin yang sedang dalam wujud burung pun tak sengaja terbakar sehingga membuatnya tidak berdaya lagi, di mana Alex yang tak ingin kehilangan Merlin pun memberikannya sebuah minuman yang berisi campuran ayam goreng, tulang, dan air seni berang-berang yang kita tahu itu semua merupakan sumber kekuatannya. Dengan kekuatan sihir Merlin, Morgana pun ditarik kembali ke dalam perut bumi, di mana Alex menunjukkan kontribusinya dengan melompat ke atas tubuh Morgana dan menghabisinya agar tidak bangkit lagi di kemudian hari. Setelah semuanya selesai, Alex pun dielulukan oleh semua murid sebagai Raja baru Inggris. Yang setelah semuanya kembali normal, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke taman kota untuk mengamankan pedang Excalibur kepada siluman danau yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja asal ada air di tempat itu. Tamat, ending yang cukup meng-family friendly kan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah 3 hal kemuliaan dunia dan akhirat, yaitu memaafkan orang yang menjolimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Hati menawari Alex dan kawan-kawan untuk menunggangi kubatu udah tersebut. Berkat bantuan siluman danau, pedang Lance pun utuh lagi dan membuat mereka berempat kembali kompak. Yang tak berapa lama, mereka pun bertemu dengan sekelompok kokok. Astagfirullahaladzim. Malah semakin mempercepat rencananya untuk naik ke atas dunia atas sahuha. Yang kita semua tahu, itu merupakan semuanya merupakan sumber kekuatannya.